semuanya, selamat siang. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat nonton sharing dari kita nih di Eventivora. Kita dari iSeller, perkenalkan dulu, nama saya Michelle, selaku Head of Enterprise Business dari iSeller. Oke, jadi apa sih yang mau kita sharing hari ini? Kita mau sedikit membahas mengenai mengembangkan bisnis di digitalisasi gitu. Pastinya ini dirasakan sama para business owner sekarang ya, gitu. Terus nanti di akhir video, kalian kalau misalkan mau nanya, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab gitu. Oke, langsung aja kita ke presentasinya. Aku kasih backstory sedikit, iSeller tuh apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar, mungkin ada yang pernah lihat juga di mall-mall, untuk POS sistem kita dengan brand-brand yang sudah established menggunakan, sistem kita. Nah, iSeller itu sebenarnya kita POS sistem juga, tapi kita sekarang, sudah ada 360 Commerce Platform. Nah, 360 Commerce Platform itu apa? 360 Commerce Platform itu sebenarnya basic-nya kalian nih para business owner, yang sekiranya sudah mempunyai penjualan di e-commerce tertentu, seperti mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, kalian misalkan punya multiple account di situ. Kalian secara pencatatan, itu kan sebenarnya, very tricky karena kalian kalau manual satu-satu, itu pasti time consuming banget, satu. Nggak mungkin kalian catat secara inventory, secara sales penjualan report satu-satu kan, apalagi di beberapa business owner yang sudah menggunakan kita, mereka kadang suka share experience-nya juga. Itu tuh benar-benar mereka kewalahan karena di satu e-commerce aja belum tentu mereka cuma punya satu account. Kadang mereka mungkin di Shopee ada 3 account, Tokopedia ada 4 account, di Lazada mungkin ada 2 account. Nah itu benar-benar buat mereka kewalahan secara segi reporting dan juga inventory stoknya gitu. Jadi itu yang sebenarnya iSeller mau bawa kepada business owner yang memang sudah merambah dunia digital gitu. Nah jadi 360 Commerce Platform tuh ya kita udah ada CRM-nya juga, untuk payment juga kita sudah, bisa manage dan juga shipping gitu. Lanjut lagi, ini masih backstory mengenai iSeller. iSeller tuh sebenarnya awalnya tuh apa sih? iSeller itu awalnya 2017 itu kita awalnya company namanya Intersoft Solution, kita itu software company. Jadi, para user yang memang mau mengembangkan software di company-nya mereka, biasanya mereka konsul ke kita tuh, gitu. Nah, iSeller kita coba mencari solusi software apa nih yang kira-kira bisa masuk ke needs-nya clients-clients ini. Lalu di 2018 akhirnya kita launching, sebagai iSeller menggunakan 3 POS apps. Ini kita industrinya bisa ke F&B, bisa ke express, dan retail. Dan juga kita sudah launching juga di 2018, kita sudah bisa menggunakan online store gitu. Lanjut lagi, di 2019 itu, iSeller akhirnya mendapat kesempatan dan juga, ini sebenarnya luck in disguise ya, karena 2019 itu kan sebenarnya tough time bagi semua orang, Covid menyerang, terus kita juga dipaksa untuk adaptasi kan, pembelanjaan semuanya online, groceries online, semuanya kita mulai teradaptasi dengan online, socialize juga online gitu. Nah ya, kita sangat bersyukur banget dari sisi iSeller ternyata, investor-investor, yang masuk join ke kita di 2019 itu mempercayai kita sebagai salah satu ekosistemnya mereka gitu. Jadi, di 2019 akhirnya Mandiri Capital mempercayai kita sebagai salah satu ekosistem mereka. Dan di 2020, kita juga sudah mulai merambah national expansion, yang tadinya kita cuma Jabodetabek aja, sekarang kita juga sudah mulai ke Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan, gitu. Nah, itu sedikit short brief mengenai iSeller. Nah, oke. Ini, sedikit mengenai ekonomi di Southeast Asia, di 6 negara di Southeast Asia. Ekonomi itu apa sih? Ekonomi itu internet ekonomi. Jadi pengguna internet itu populasinya 583 juta yang menggunakan internet di 6 negara ini gitu. Nah, sebenarnya Indonesia kalau kalian lihat itu 271 juta pengguna internetnya, setengahnya dari total populasi di antara 6 negara besar di Southeast Asia. Jadi sebenarnya untuk para business owner pasti udah tahu ya, sebelum kita jualan di digital, market yang bisa kita makan berapa banyak sih gitu. Market yang bisa kita share dengan
dengan apa ya, dengan kompetitor yang berjualan sama produknya dengan kita, itu berapa banyak sih kuenya tuh bisa dibagi seberapa banyak gitu kan. Jadi ini hal-hal sebenarnya common dan priorities yang mesti para business owner tahu gitu. Nah ini marketnya untungnya di Indonesia kita juga mesti bersyukur karena kita setengahnya populasi memang menggunakan internet. Jadi memang market di digitalisasi ini masih banyak banget yang masih bisa kita ambil ranahnya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini lebih ke user behavior. Ini tuh apa ya, kebiasaan para pembeli online itu mereka shifting dari tahun ke tahun. Mungkin awalnya dulu banget orang beli sesuatu di offline store. Mungkin orang pengennya dulu beli baju, pengennya nyoba, pengennya lihat. Beli makanan juga pengennya lihat, pengennya nyoba gitu. Sekarang orang sudah mulai merambah ke digitalisasi, sekarang jualannya udah online semuanya. Karena, balik lagi di online itu walaupun kita ngerasanya kayaknya trust-nya kurang ya kalau jualan di online, tapi dengan review yang bagus kan sebenarnya itu bisa dapat trust juga, kita bisa gain trust dari, si customer dan juga, ratings juga mempengaruhi dan juga segi harga gitu. Nah ini shifting in buying behavior during COVID. Jadi waktu COVID, ya balik lagi, semua orang pasti beradaptasi dan dipaksa untuk beradaptasi untuk moving to digitalisasi gitu. Ini growth-nya untuk dari segi personal loans, clothing, beauty, music streaming, video streaming, education, groceries, itu kenaikannya sangat signifikan. Memang ada beberapa industri yang kena dampak COVID seperti travel, transport, consumer electronics, itu sangat wajar ya, karena balik lagi kita nggak kemana-mana, terus juga ya mau ngapa-ngapain terbatas lah, kita nggak bisa mobilitasnya setinggi sebelum COVID gitu. Jadi memang makin ke sini walaupun kita juga sudah tidak terlalu sekritis pada saat awal COVID, tapi memang customer, buyers yang digitalisasi itu jadi get used, ketika behavior yang waktu during COVID gitu. Jadi nanti aku akan show grafiknya juga, ini. Jadi e-commerce dan media outdoor consumption in transport, food and travel, ini GMV itu nilai transaksi. Nilai transaksinya itu peningkatan dari 2019 sampai 2020 di e-commerce sendiri angkanya di 54% gitu. Nah ini kita harap sih di 2021, 2022 pastinya setiap tahun pasti akan kenaikan. Karena mau nggak mau kita memang sudah terbiasa apa-apa tinggal ketik. Pesan food kita tinggal pesan. Sekarang beli obat aja tinggal pakai aplikasi gitu. Jadi semuanya sangat-sangat dimudahkan dengan e-commerce dan digitalisasi. Oke. Nah, digital business platform ini sebenarnya balik lagi sangat menguntungkan tapi tricky to manage juga karena yang harus di-manage tuh banyak. Kalau kita punya offline store atau kita punya offline store kan kita bisa ketemu dengan karyawannya sendiri, dari segi reporting juga barangnya ada, kita tinggal nyatet gitu. Tapi kalau online ya sebenarnya agak tricky, tapi kita bisa mengatasinya dengan apa sih? Biasanya bisa dibantu dengan sistem gitu, gitu sih. Terus, digitalisasi kembali lagi itu adalah end to end business process. Jadi, bisa menerima any payments, kita bisa terima GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, Tada, dan lain sebagainya yang sudah integrasi dengan kita. Food delivery juga kita sudah integrate dengan GrabFood, JNE cepat, dan juga kita sudah integrasi dengan accounting system yaitu Accurate gitu. Jadi dari segi pembukuan nanti bisa dibantu dengan Accurate. Oke. Nah ini, bagaimana cara menjangkau market online lebih efektif dan efisien? Ini sebenarnya mau saya bahas sedikit mengenai pain point sama challenge apa yang dihadapi sama business owner di digital gitu. Sebenarnya apa yang udah di-share sama customer kita yang menggunakan Exceler itu banyak banget. Mereka tuh challenge-nya apa sih? Selama ini saya juga suka sharing sama mereka, suka ngobrol, tukar pikiran. Mereka suka cerita, kalau di Shopee, Tokopedia, dan Lazada, itu triknya beda-beda. Misalkan di Shopee jualannya apa ya, masker misalkan. Masker keyword-nya beda sedikit aja, beda spasi aja, itu target sales-nya atau target market yang mereka coba melalui ads, itu beda banget. Mungkin para business owner di sini yang sudah, mulai berpindah ke digitalisasi, mungkin sedikit aware tentang hal itu ya. Saya juga awalnya, eee, kok ternyata keyword beda spasi aja ternyata bisa bisa bener-bener beda ya. Jadi kalau kalian coba lihat, di e-commerce tertentu, itu keyword-nya memang masing-masing beda. Keyword mana yang sales-nya paling banyak dan keyword mana yang sales-nya ternyata nggak bisa garap market terlalu banyak. Itu sebenarnya harus yang kalian
breakdown dan coba cari tahu why-nya gitu. Nah, balik lagi, kalian itu kalau misalkan jualan udah mulai mencoba jualan dari offline store ke online store, banyak yang mesti, dipikirkan gitu. Dari segi strateginya di online seperti apa, dan juga dari segi, kita bagaimana caranya untuk, menjaga market ini bisa tertarik ke kita gitu. Nggak cuma dari segi harga, karena kalau mau dari segi harga, oke, harga kita bisa compete, dengan menggunakan harga kita set paling murah, kita main quantity aja, itu bisa. Tapi mau sampai kapan gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak nih pain point-nya apa-apa aja, mungkin dari segi branding juga bisa, lalu mungkin dari segi yang keyword tadi juga bisa. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang di-share sama klien-klien kita yang sudah existing di iSeller gitu. Mungkin nanti para business owner bisa coba sendiri, coba dipraktekkan di e-commerce yang kalian sudah jual itu kenapa coba kalian lihat produknya misalkan penjualan dikit, coba kalian breakdown lagi. Dicoba ganti formulanya, keyword-nya apa sih yang kira-kira paling banyak untuk produk yang kalian jual ini, nanti kalian coba search. Nah, itu katanya memang efektif banget gitu. Nah, itu yang saya mau coba share untuk hari ini. Jadi cara menjangkau market online lebih efektif dan efisien tuh sebenarnya banyak banget sih kalau mau dibahas, gitu. Nah, ini kita mau sharing juga biar para business owner kita bisa tukar ilmu dan sharing ilmu dari brand-brand lain. Nah, balik lagi era digitalisasi yang dulu orang mungkin nonton TV dari rumah, terus mungkin, ada iklan juga di billboard-billboard, mulai baca koran, denger musik dari radio. Sekarang kita semuanya bisa dari handphone. Handphone udah bisa apa aja kan. Jadi digitalisasi dari zaman dulu sampai sekarang itu luar biasa banget perpindahannya. Dulu mungkin handphone isinya, cuma SMS, telepon. Sekarang kalkulator ada, kamera ada, musik ada. Jadi digitalisasi itu benar-benar, kita kalau nggak mau ikut ini untuk para, business owner yang mungkin masih, offline store, mungkin saya rasa sih saya bisa bilang ini saatnya memang kita beralih sama-sama ke online. Karena, balik lagi, kalau kita nggak mengikuti, apa yang sekarang teknologi ada, itu kita pasti yang akan ketinggalan. Karena market pun mengikuti teknologi yang sekarang memang, sedang ditekuni gitu. Oke, nah ini search engine dan social media juga udah mulai banyak ya, ibaratnya kalau mau bahas e-commerce aja sekarang yang dulunya mungkin hanya travel industrinya, e-commerce tersebut sekarang bisa jualan makanan juga, bisa delivery juga gitu. Jadi memang, orang-orang sekarang mulai beradaptasi walaupun mereka tadinya travel, sekarang pindah ke jualan makanan. Sekarang juga udah mulai banyak groceries, aplikasi-aplikasi startup yang pastinya produk lokal, itu banyak juga. Kalian bisa cari di App Store atau mungkin di Play Store, itu banyak banget startup company yang memang penjualannya groceries, basically mungkin dia fresh produce dari petani lokal atau mungkin, dia ngambil dari, distributor gitu. Nah, sebenarnya ya itu kan sebenarnya kita sudah bisa lihat digitalisasi ternyata growth-nya gila banget ya di Indonesia gitu. Ini marketplace juga sekarang option-nya udah banyak, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, JD ID, GrabFood, Shopee Food, GoFood, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya sih, iSeller nih hadir, untuk mau mencoba menjadi solusi bagi para business owner yang memang sudah mau beralih ke, digitalisasi. Selain kita bisa me-manage e-commerce kalian yang sudah kalian punya, jadi kalian bisa membaca semua reporting dan inventory stoknya itu dari satu dashboard yang sama, kita juga bisa menyediakan online store. Jadi misalkan nih, kalian mau bikin, "Oh, saya mau bikin website." Oke, kita sudah ada beberapa template-nya, kalian tinggal upload produknya, mmm, tulis ya penjelasannya gitu, nanti tulis penjelasan, dari situ kalian bisa customer kalian bisa check out, langsung bisa digital payment di kita, langsung bisa terintegrasi dengan shipping yang sudah, berintegrasi dengan kita gitu. Jadi sebenarnya kita maunya jadi solusi yang memudahkan para business owner, jadi hanya one click away aja gitu. Oke. Nah, ini dashboard-nya kita di iSeller, online store, ini tuh nanti kalian bisa lihat laporan, kalian bisa juga lihat, toko online kalian, nanti dari situ kalian bisa atur juga inventory-nya nih. "Wah, inventory yang di sini kurang ya," atau misalkan kalian bisa set notifikasi ketika stoknya mungkin tinggal sedikit gitu. Jadi sebenarnya, kalian tinggal bacanya dari satu aja nih, dari satu, web admin. Oke.
Ini portofolio kita, customer kita namanya Christian Wu. Ini untuk segmen retail ya. Jadi ini desainer gitu. Mereka membuat online store-nya menggunakan kita dengan template yang sudah ada. Jadi pilihan template kita ini juga beragam. Ada yang mungkin untuk produk retail dan juga ada yang untuk bisnis F&B gitu. Nah itu kita juga bisa menyesuaikan. Kalau misalkan para business owner di sini ngerasa, wah kayaknya saya cuma punya offline store nih, belum beralih digitalisasi. Nah, balik lagi saya bilang ini sangat, momen yang tepat gitu. Nah, digitalisasi bisa di e-commerce dan juga bisa menggunakan, online store dari website. Sebenarnya website, penting nggak sih di era sekarang? Sebenarnya banyak business owner yang suka sharing ke kita juga, mereka memang sales-nya, penjualannya misalkan, mostly di e-commerce, penjualannya banyak di e-commerce, tapi kenapa mereka punya online store juga nih, punya website juga nih gitu. Mereka punya website juga karena sebenarnya kalau mungkin ya di sini ada para business owner yang, sudah established lama nih, sudah, bangun bisnis di era online mungkin dari 2010, 2012. Ini teman-teman kita yang sudah punya bisnis online di 2011, 2012 terutama, fashion ya, biasanya mereka dulu memang menggencarkan penjualan lewat website dan online store gitu. Kenapa? Karena mereka ngerasanya brand mereka lebih legit di mata customer ketika mereka penjualannya lewat online store. Jadi, mmm, kalau yang business owner dulu tuh mikirnya, wah kita lebih eksklusif kalau jualannya di, online store. Market-nya yang kita garap itu memang, lebih eksklusif. Tapi sekarang kan memang sudah mulai, merambah ke e-commerce juga karena secara segi behavior customer semuanya sudah merambah ke e-commerce. Tapi once, customer melihat si brand ini punya online store dan juga website, biasanya trust-nya itu terbangun dari situ juga gitu. Jadi kenapa customer-customer sekarang juga masih menggunakan website dan online store gitu. Untuk seller portofolio iSeller di F&B kita sudah ada Hop-Hop. Jadi Hop-Hop ini kalian kalau misalkan masuk ke Instagram-nya, kalian mau coba order, kalian masuk ke link-nya, itu sudah menggunakan sistem kita, gitu. Nah, ini memang kita sesuaikan ya dengan kebutuhan customer. Template-template-nya nanti kalian bisa pilih sendiri, itu penggunaannya gampang banget, tinggal upload picture, terus kalian tinggal, set produknya, dikasih deskripsi, nanti mereka bisa check out dan terintegrasi dengan payment, gitu. Oke, ini juga, beberapa brand yang sudah menggunakan, iSeller. Ini trusted, by premium brand yang retail. Ini jadi retail Sogo juga sudah menggunakan kita, Omnilux juga sudah menggunakan kita, Moi itu yang di bawah, yang pasar Moi, itu juga sudah menggunakan kita, Asta juga sudah menggunakan kita. Ini brand baru seperti Lemonilo, ini per bulan kemarin juga sudah menggunakan kita, gitu. Jadi, untuk penggunaannya mereka macam-macam nih, ada yang menggunakan POS system dan juga ada yang menggunakan online store kita seperti Hop-Hop tadi dan juga ada juga beberapa, mmm, brand kita yang menggunakan, commerce platform-nya gitu, 360 commerce platform-nya, begitu. Oke. Ini juga, portofolio untuk F&B kita, ini udah banyak banget di Bandar Jakarta. Di Hubbyte kalau kalian tahu ada mall baru yang di Taman Anggrek itu, Hubbyte-nya food court-nya menggunakan kita. Sebenarnya ini ada tambahan juga, Esteller itu per bulan kemarin sudah join kita, ada tambahan per bulan September itu kita sudah, brand Colette Lola sudah masuk kita juga dan juga, brand satu lagi Guma, itu kalau kalian tahu, minuman yang termasuk sehat dan organik, bubble tea tapi sehat, itu Guma sudah masuk ke kita juga gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau saya summary hari ini adalah itu, pain point dan challenging apa, pindah ke digitalisasi dan kapan momen yang tepat kalian pindah ke digital yang punya business owner offline store ya. Menurut saya itu sekarang saat yang tepat banget dan sekarang juga sudah banyak, sistem-sistem seperti accounting, integration seperti Accurate dan juga iSeller, kita bisa menjadi solusi untuk, me-reduce time consuming yang kalian punya selama ini me-manage e-commerce yang kalian punya gitu. Ya balik lagi itu sih, kita harapannya, eee, maunya untuk para business owner lebih mudah untuk, berjualan. Karena berjualan itu kan balik lagi, yang kalian pikirkan kan banyak. Kita penjualan tuh maunya, arahnya kemana. Untuk me-manage produknya sendiri secara branding itu semua time consuming. Dan kita maunya me-reduce semua itu, dengan dari sisi penjualan dan reporting-nya gitu sih. Oke, ini, presentasi kita berakhir di sini. Saya terima kasih banget atas